Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Animenya dari anak-anak DPR yang bapaknya banyak uang gitu, kayak si Koenji. Nah, jadi video kali ini tuh sendiri tuh bakalan berfokus dengan hal-hal mengenai adaptasi untuk episode ke-6 dari animenya Classroom of the Elite pada season ketiganya itu sendiri. Spoiler ya, tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, aku tidak tahu ya apakah awal episode ke-6-nya nanti akan memasukkan atau tidak mengenai monolognya dari si Hirata. Ya, setelah masa lalunya Ichinose, masa lalu dari Hirata juga akan sedikit disinggung pada episode terbarunya nanti. Harusnya sih, dimana kita akan diceritakan mengenai kalau Hirata dulu adalah anak yang pendiam dan tidak banyak tingkah. Mirip-mirip kayak kelakuannya si Ayano Koji di kelas 1C itu sendiri. Dan itulah alasan kenapa Hirata ini tuh suka banget sama si Ayano Koji, dimana Hirata melihat Ayano Koji ini tuh seperti melihat dirinya sendiri dulu di waktu SMP. Dan itulah sebabnya ia sangat suka berteman sama si Ayano Koji, dengan tujuan agar si Ayano Koji itu tidak merasa kesepian lah seperti dirinya dulu. Nah, sebenarnya Hirata juga punya teman ya dulu gitu kan, teman yang sangat setia banget dan baik banget dengan dirinya. Namun tanpa Hirata tahu kalau ternyata temannya itu suka dibully gitu kan, dan hampir tewas akibat bunir. Ups, aku singkat aja ya, kata-katanya takut kena dolar kuning sama si YouTube gitu. Nah, intinya sejak Hirata tahu temannya itu suka dibully, ia bertekad untuk menjadi orang yang menjadi simbol kelas lah gitu kan, dan keadilan di kelasnya. Dan aku nggak tahu ya ini bagian monolognya si Hirata bakalan dimasukkan atau tidak di anime nanti, atau mungkin bakalan di skip untuk ngejar durasi pada adaptasi season ketiganya kali ini itu sendiri. Namun yang pastinya awal episode ke-6-nya nanti hasil ujian tertulis akan segera keluar, dimana semua anak kelas 1C dapat nilai yang bagus banget dan tidak ada yang bermasalah lah dengan ujian tersebut, bahkan untuk Sudo sekalipun. So, saat para anak-anak kelas C pada gembira, Ayano malah bertemu dengan Manabu dan juga si Nagumo. Lagi apes nih si Ayano Koji gitu kan. Dimana di sini Nagumo mulai mencurigai si Ayano Koji, dimana Nagumo menanyakan kepada si Ayano Koji, apakah Ayano Koji ini tuh tahu mengenai masalah rumor yang beredar belakangan ini, waktu rumornya Ichinose ini tuh sedang hangat-hangatnya gitu kan. Dan Ayano cuman bilang kalau ia tidak tahu. Ya, di sini ternyata Horikita juga ikutan nimbrung nih, di mana Horikita yang lebih kecil diajak Nagumo untuk masuk ke dalam OSIS, dan tentu aja Horikita yang lebih kecil itu menolak. Dia bilang kalau dia tidak bisa melakukan pekerjaan sebagai OSIS dan sedang sibuk nih fokus-fokusnya dengan perkembangan kelasnya itu sendiri. Oh ya, setelah pertemuan singkat itu terjadi, Ayano malah ditodong dengan begitu banyak pertanyaan mengenai apa yang terjadi antara Nagumo, Manabu dan juga dirinya. Dan tentu saja yang nanyain itu si Horikita yang lebih kecil. Nah, di sini Ayano cuma bisa ngeles dengan bilang kalau Horikita Suzune harusnya lebih sering bersama dengan Manabu sebelum dia itu lulus. Dan di sini Horikita mulai merasa cemburu lah dengan kedekatan Manabu terhadap Ayano Koji itu sendiri daripada ya dirinya. Jadi si Horikita ini tuh yang lebih kecil itu cemburu kalau ternyata kakaknya tuh jauh lebih tertarik dengan Ayano Koji daripada dirinya sendiri. So, singkat cerita, Chibashira Sensei datang dengan kabar yang cukup buruk ya, dimana setelah hasil evaluasi sekolah, mereka berkesimpulan kalau siswa-siswa yang ada di tahun ini itu DO-nya tuh jumlahnya lebih dikit daripada tahun-tahun yang sebelumnya, dan berniat untuk menambah ujian lagi sebelum ujian khusus itu bakalan dimulai di minggu yang akan datang. Gila bener nih ini sekolah gitu kan. Nggak ada yang di DO, malah pengen DO muridnya itu sendiri. Nah, di sini juga Chibashira Sensei menjelaskan aturan dari ujian tersebut, di mana setiap siswa diberikan 3 hak suara untuk mengkritik dan juga memuji teman satu sekolahnya, di mana mereka bisa memberikan 3 suara kritikan ke teman satu kelasnya jika mereka itu membenci anak tersebut, dan 3 hak suara pujian untuk orang yang mereka sukai. Dan suara pujian juga bisa diberikan ataupun dipakai untuk memuji anak dari kelas lain. Oh ya, di sini setiap siswa itu dilarang golput ya. Anjay, ini kenapa momennya dekatan sama kondisi pemilu saat ini gitu. Ada-ada aja gitu kan. Nah, jadi kalian pilih kosong berapa nih? Udah, skip, lanjut bahas anime aja. Nah, jadi akumulasi dari suara yang didapat akan menentukan nasib dari siswa tersebut, dimana jika mereka itu memiliki nilai suara kritikan terbanyak akan langsung di DO. Tapi ya, mereka bisa batalin DO-nya jika mereka itu bisa bayar 20 juta poin pribadi. Dimana ada larangan juga pada ujian kali ini, dimana ujian kali ini itu sendiri melarang siswa untuk memberikan suara untuk dirinya sendiri dan juga untuk nama yang sama. Jadi 3 suara kritikan dan 3 suara pujian diberikan kepada nama-nama yang berbeda.
Oh ya, untuk contoh perhitungan poinnya itu sendiri, jika Loli Pincang ini tuh dapat 30 suara pujian dan 20 suara kritikan, maka 30 dikurang 20 tinggal 10. Dan nilai akhir si Loli Pincang itu adalah 10 poin. Dan untuk keuntungan dari pemilik nilai tertinggi akan mendapatkan satu hak khusus dalam pembatalan DO terhadap dirinya yang akan terjadi di masa depan, dan hak khusus tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain. Tapi ya, kayaknya aturan ini tuh bakalan di skip ya di anime itu sendiri karena terlalu panjang gitu. So, setelah Chiba Shira Sensei pergi dari kelas C kembali lagi ribut dan panik tentunya karena ujian tersebut. Ya, intinya akan ada satu siswa yang di DO sebelum tahun pertama mereka itu berakhir. Nah, dari semua orang yang panik tersebut, Koenji dan Sudo malah adu bacot, dimana Sudo mengatakan kalau Koenji adalah orang yang tidak pernah mau membantu kelas dan layak untuk dibuang. Namun Koenji bilang kalau ia cukup pintar dan juga cukup kuat. Jadi jika mereka itu tidak mengkritik Koenji janji akan membantu kelas dalam 2 tahun ke depan, dan Ayano Koji setuju akan hal tersebut. Nah, Hirata yang mencoba untuk membuat kelas tenang pun malah kena imbasnya, dimana banyak orang yang berkata kalau Hirata yang populer sudah pasti aman di ujian kali ini, dan kericuan pun semakin membesar. So, di lain waktu kelompok Ayano Koji akhirnya berkumpul kembali ya gitu kan, dan membicarakan mengenai ujian yang tidak masuk akal ini, dimana Sakura mulai panik dan takut kalau dirinya itu bakalan tidak disukai sama teman-temannya dan bakalan di DO. Namun sambil menenangkan si Sakura, mereka malah terkejut saat melihat si Dragon Boy sedang baca buku. Ya, mereka menganggap kalau Ryuen udah pasti dibenci oleh semua orang gitu kan, dan ini adalah waktu yang cukup krusial untuk Ryuen agar bisa selamat dari ujian kali ini. Ya, tentu aja Ryuen bakalan dapat banyak kritikan nantinya. Namun ya sepertinya gitu kan, itu bukanlah hal yang benar, dimana walaupun kasar, Ryuen ini tuh sangat dihormati oleh teman satu kelasnya. Nah, balik lagi ke kelompok Ayano Koji, di mana mereka mencoba untuk memberikan suara kritikan ke beberapa kandidat seperti Koenji, Ike, Sudo, dan juga Yamauchi. Cemas kode gitu kan. Nah, saat pulang Ayano mulai menerima telepon dari si Ke ya, di mana Ke mencoba untuk meminta saran kepada si Ayano Koji soal ujian kali ini. Di mana Ayano bilang kalau Ke sudah aman saat putus dari Hirata, karena para gadis-gadis mengincar Hirata pasti sudah tidak membenci Ke lagi. Namun Ke juga harus tetap waspada dan mencoba untuk memahami pembentukan circle baru dalam kelas menjelang ujian kali ini tuh dilaksanakan. Oh ya, keesokan harinya Ichinose bertemu lagi ya sama si Ayano Koji, di mana di sini Ichinose tuh emang sengaja nungguin si Ayano Koji untuk bisa pergi bareng ke sekolah bersama-sama. Nah, di sini Ichinose khawatir dengan ujian kali ini. Ya, melihat anak-anak kelas B yang solid banget kayak kaum Furi gitu kan, membuat Ayano berkata kalau Ichinose tidak boleh mengorbankan dirinya dalam ujian kali ini, dan Ichinose pun hanya bisa terdiam. Nah, di sini juga Asahina dari anak kelas 2A muncul ya. Ia mencoba memberitahukan kepada Ayano Koji kalau Ichinose bakalan meminta bantuannya si Nagumo untuk meminjamkannya itu poin sebesar 20 juta untuk bisa menebus siswa yang nantinya akan di DO pada ujian kali ini. Tentu aja dengan syarat kalau Ichinose ini tuh mau menjadi pacarnya si Nagumo. Agak aneh nih si Nagumo gitu kan. Nah, di sini Asahina nggak mau ya kalau Nagumo ini tuh meminjamkan poin sebesar itu kepada si Ichinose, dan membuat kelas 2A nantinya bakalan kerepotan. Ya, intinya Asahina ingin Ayano bergerak untuk menolong Ichinose. Oh ya, di sini Ayano juga mencari tahu mengenai keadaan dari si Ryuen gitu kan, dari si Hiyori. Yang mana di sini Hiyori juga berpikir kalau dia itu tidak ingin ya si Ryuen ini tuh keluar dari sekolah karena kelas itu sangat membutuhkan bantuannya. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti itulah gambaran mengenai awal dari mulainya konflik baru ya pada episode ke-6 nantinya dari animenya Classroom of the Elite untuk season ketiganya itu sendiri, yang mana juga menjadi pembuka untuk adaptasi light novel volume ke-10 pada tahun pertamanya. Oh ya, episode ke-6 kali ini tuh sendiri bakalan kembali tayang ataupun hadir nanti pada tanggal 7 Februari 2024. Nontonnya di mana ya? Kalian bisa nonton di aplikasi P-Station tentunya, tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun rada-rada premium sih. So, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.